Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Aris Kurniaswati. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa Anda untuk mempresentasikan menyelami dunia telekomunikasi. Khususnya membahas tentang pengenalan dan evolusi GSM. GSM atau Global System for Mobile Communication bukan hanya sekadar istilah teknis, melainkan sebuah revolusi yang menjadi tulang punggung komunikasi seluler yang kita nikmati hari ini. Dalam presentasi ini, saya akan membedah bagaimana standar ini diciptakan, bagaimana ia bekerja secara teknis, hingga perannya dalam menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia. Di sini terdapat daftar isinya, yaitu membahas tentang latar belakang, pengenalan dan konsep dasar, arsitektur jaringan, teknologi akses radio, operasional dan keamanan, serta evolusi dan masa depannya. Baik, masuk pada latar belakangnya. Latar belakang penciptaan GSM ini didorong oleh kekacauan telekomunikasi seluruh di Eropa pada era generasi pertama atau 1G, di mana sistem analog yang digunakan seperti TACS, NMT, dan CNET sangat terfragmentasi dan tidak kompatibel antar negara, mengakibatkan ponsel tidak dapat digunakan saat melintasi perbatasan karena tidak adanya kemampuan roaming internasional. Di samping keterbatasan kapasitas dan masalah keamanan inheren pada teknologi analog, untuk mengatasi hambatan mobilitas dan efisiensi ini, Komite Grup Spesial Mobile atau GSM dibentuk pada tahun 1982 dengan tujuan utama untuk merancang dan menerapkan satu standar seluler digital tunggal yang seragam dan berkapasitas tinggi seluruh Eropa, yang kemudian menjadi standar komunikasi seluler dominan secara global. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar, yaitu apa itu GSM? Secara fundamental, GSM adalah standar digital untuk jaringan seluler generasi kedua, atau yang biasa kita sebut 2G. Sebelum GSM ada, sistem seluler di Eropa sangat terfragmentasi. Setiap negara memiliki standar analognya sendiri dan tidak kompatibel satu sama lain. Motivasi utama di balik penciptaan GSM adalah untuk menyatukan standar-standar tersebut, memungkinkan orang untuk berpergian antar negara Eropa dengan satu ponsel yang sama. Namun kesuksesannya melampaui ekspektasi. Dari tujuan awal unifikasi Eropa, GSM meledak menjadi standar de facto global, yang menghubungkan miliaran orang lebih dari 200 negara dan wilayah, serta meletakkan dasar bagi ekosistem komunikasi bergerak modern. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan GSM. Tidak ada teknologi yang sempurna, begitu juga dengan GSM. Keunggulan terbesarnya adalah kemampuan internasional roaming. Berkat standar yang sama di seluruh dunia, kita bisa mendarat di negara lain dengan ponsel Anda langsung terhubung ke jaringan lokal. Fitur revolusioner lainnya adalah penggunaan SIM card atau Subscriber Identity Module. Ini memisahkan identitas pelanggan dari perangkat kerasnya, sehingga ganti HP semudah memindahkan kartu kecil ini. Namun GSM memiliki keterbatasan terutama pada kacamata modern. Kecepatan transfer datanya sangat rendah. Awalnya hanya 9,6 kbps, yang hanya cukup untuk teks dan suara, bukan video streaming. Selain itu, meskipun lebih aman dari 1G, sistem keamanan enkripsi awal GSM belakangan diketahui memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh peralatan canggih saat ini. Bagaimana cara GSM melayani jutaan orang dengan sumber daya frekuensi yang terbatas? Bagaimana cara GSM melayani jutaan orang dengan sumber daya frekuensi yang terbatas? Jawabannya ada pada konsep seluler.
Bayangkan sebuah wilayah dibagi menjadi area-area kecil berbentuk heksagonal, seperti sarang lebah, yang disebut sel. Setiap sel memiliki pemancar sendiri, atau BTS. Kunci jenisnya adalah frekuensi Rios. Frekuensi yang digunakan di suatu sel dapat digunakan kembali di sel lain yang jaraknya cukup jauh agar tidak saling mengganggu. Untuk spektrumnya, GSM beroperasi di pita frekuensi tertentu. Di sebagian besar dunia, termasuk Indonesia, kita menggunakan pita 9000 MHz dan 1800 MHz. Sedangkan di wilayah Amerika Utara, mereka menggunakan 850 MHz dan 1900 MHz. Selanjutnya, arsitektur jaringan GSM overview. Untuk memahami cara kerja GSM, kita perlu melihat arsitekturnya. Secara garis besar, jaringan GSM dibagi menjadi 4 pilar utama. Yang pertama yaitu Mobile Station atau MS, yaitu perangkat yang kita pegang. Kedua, Base Station Subsystem atau BSS, yang menangani koneksi radio atau nirkabel. Ketiga, Networking Switching Subsystem atau NSS. Ini adalah otak jaringan yang mengatur panggilan dan data pelanggan. Dan yang terakhir, Operation and Support Subsystem atau SSS. Pusat kendali yang memantau kesehatan jaringan agar tetap beroperasi optimal. Semua komponen ini saling berkomunikasi secara real-time untuk melayani satu panggilan telepon. Selanjutnya, mari kita bedah lagi lebih dalam, yaitu sisi penggunaan MS. Terdapat kombinasi perangkat fisik dan kartu SIM yang menyimpan identitas pelanggan. Sinyal dari MS diterima oleh BSS yang terdiri dari BTS, menara fisik yang kita lihat di jalan, dan BSC, pengendali cerdas yang mengatur frekuensi dan serah terima sinyal antar BTS. Lalu masuk ke inti jaringan NSS. Di sini ada MSC, komponen paling kritis yang menyambungkan panggilan antar tujuan. MSC digunakan oleh dua database penting, yaitu HLR, Home Location Register, yang menyimpan data permanen pelanggan, dan VLR, Visitor Location Register, yang menyimpan data sementara saat pelanggan berada di area tertentu. Tanpa koordinasi komponen-komponen ini, pelanggan tidak akan pernah tersambung. Dalam dunia telekomunikasi, interface adalah bahasa yang aturannya digunakan antar komponen untuk berbicara. Di GSM ada 3 interface vital. Yang pertama yaitu interface. Ini adalah koneksi udara atau nirkabel antar HP dan BTS. Kedua, interface ABIS yang menghubungkan BTS ke pengendalinya, BSC. Ketiga, interface A yang menghubungkan bagian radio ke jaringan inti, MSC. Mengapa ini penting? Ini penting karena adanya standarisasi interface ini. Operator seluler bisa membeli BTS dari vendor A dan MSC dari vendor B, dan keduanya tetap bisa bekerja sama. Ini adalah kunci fleksibilitas dari GSM tersebut. Selanjutnya, teknik akses multiple, FDMA dan TDMA. Bagaimana ribuan orang bisa menelepon bersamaan tanpa saling mendengar percakapan orang lain? GSM menggunakan teknik gabungan cerdas, seperti yang tadi FDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access, di mana pita frekuensi besar diiris-iris menjadi kanal frekuensi yang lebih kecil. Kedua yaitu TDMA, Time Division Multiple Access. Di dalam satu irisan frekuensi tadi, GSM membaginya lagi berdasarkan waktu. Bayangkan saja sebuah percakapan dibagi menjadi potongan milidetik. Pengguna A mengirim data di urutan pertama, dan pengguna B di urutan kedua, dan seterusnya. Karena pergantian yang sangat cepat tersebut, kita merasa percakapan berjalan kontinu tanpa putus. Selanjutnya, mari kita lebih lihat lagi pada pembagian waktunya dalam GSM. Satu siklus waktu disebut frame TDMA yang terdiri dari 8 time slot, bernomor 0 sampai 7. Artinya dalam satu frekuensi yang sama bisa ada 8 panggilan berbeda secara simultan. Setiap pengguna hanya meminjam saluran selama kira-kira 0,577 milidetik per frame. Terkandung bit-bit suara transkripsi serta bit-bit sinkronisasi agar sinyal tidak bertabrakan dengan pengguna lain. Kompleksitas ini terjadi ribuan kali per detik tanpa kita sadari.
Ada 3 skenario utama dalam operasional harian GSM. Pertama, saat Anda menelpon, mobile oriented. Jangan memverifikasi siapa Anda, lalu MSC mencarikan jalur ke penerima. Kedua, saat Anda ditelepon mobile terminated. Jaringan melakukan pegging atau memanggil identitas HP Anda di seluruh area lokasi. Terakhir, Anda untuk menemukan di sel mana Anda tepatnya berada. Ketiga, dan yang paling krusial adalah handover. Saat Anda berkendara sampai menelpon, sinyal dari BTS lama akan melemah dan BTS baru akan menguat. Sistem secara otomatis memindahkan kepemilikan panggilan Anda ke BTS baru dalam hitungan milidetik. Jika proses ini gagal, itulah yang kita alami sebagai trompet call atau telepon terputus. Selanjutnya, layanan dan evaluasi GSM. Ada layanan dasarnya, yaitu voice call atau suara. Selanjutnya SMS atau short message service. Fact atau data circuit. Selanjutnya evaluasi GRPS 2,5G. Komunikasi berbasis paket. Selalu internet. Evolusi 8G. Peningkatan modulasi untuk kecepatan data hingga 3 kali lipat GPRS. Selanjutnya, tantangan dan masa depan GSM. Tantangannya yaitu efisiensi spektrum rendah dibandingkan 4G atau 5G. Biaya perawatan infrastrukturnya lebih tinggi. Selanjutnya, masa depan sunset GSM. Banyak negara mulai mematikan 2G atau 3G reforming untuk dipakai 4G atau 5G. Namun 2G seringkali dipertahankan lebih lama daripada 3G karena kebutuhan IoT. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu GSM menyatukan standar seluruh seluler di dunia. Arsitekturnya terdapat MS, BSS, NSS menjadi dasar jaringan modern. Meski tua, perannya di IoT dan coverage masih vital. Selanjutnya, penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa GSM adalah tonggak sejarah terpenting dalam telekomunikasi seluler. Ia mentransformasi cara manusia berkomunikasi, dari yang terikat tempat menjadi benar-benar mobile dan global. Arsitektur yang dibangun GSM menjadi fondasi bagi 3G, 4G, hingga 5G. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.